Selamat pagi para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bahagia pagi ini kami menyapa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan ini kami dari Paroki Durensawit Gereja Santa Ana akan membawakan dengan tema pilihan. Untuk itu bersama saya sudah ada Romo Antonius Dimas Harjono SD yang akan menjelaskan apa itu pilihan. Sebelumnya, mari kita saksikan paduan suara dari SMP Canisius yang akan memberikan semangat dalam acara ini. Demikian tadi kita sudah dengarkan lantunan merdu dari paduan suara SMP Canisius. Selanjutnya kita akan menyaksikan fragmen yang akan dibawakan oleh anak-anak Bina Iman dari Gereja Santa Ana. Mari kita saksikan. Ben, enaknya hari ini kita kemana ya? Bagaimana kalau kita pergi ke sungai? Kita main air di sana sambil berenang. Dia bagus tuh. Ayo kita pergi ke sungai. Itu dompet ya? Punya siapa? Wah, tebel banget dompetnya. Pasti isinya banyak.
Dengan uang sebanyak ini, kita bisa membeli apapun yang kita mau. Hei, tunggu dulu. Itu bukan dompet kita. Lihat dulu siapa pemilik dompet itu. Pak Yogi nih. Wah, bagus. Maksudmu bagus? Kapan, Dok? Pak Yogi itu orangnya sangat kaya, tapi kikirnya setengah mati. Dia tidak peduli sama orang kecil. Kamu tahu dari mana? Dari tetangganya sih. Tetangganya. Belum tentu kata mereka itu benar. Aku dengar, waktu itu ada tukang sampah yang ingin mengambil sampah Pak Yogi. Tapi Pak Yogi marah seperti ini. Hei kamu, plastik dan sampah itu masih bisa dipakai untuk dijual. Bisa dijadiin duit. Lu masih keren itu. Mau jual kardus dan botol plastik. Aku dengar sih begitu. Jadi, uang sebanyak ini mau kita apain? Kembalikan. Itu bukan uang kita. Ya sudah deh, kita coba dulu mengembalikannya. Ya udah, yuk. Itu Pak Yogi, ini dompet Bapak. Tadi kami menemukannya di depan sana. Pasti kalian yang mengambil dompet saya. Pasti isinya sudah kalian habiskan. Sini kalian semua. Kabur! Seharusnya kita tidak mengembalikan dompet itu. Ya, kenapa dari tadi kamu nggak berpikir kayak gitu, Ben? Terlambat. Telah kita saksikan fragmen dari anak-anak Bina Iman Gereja Santa Ana. Sekarang kita akan mendengarkan apa pendapat dari Romo Dimas tentang fragmen yang sudah kita saksikan tadi, Mo. Adik, Romo ingin bertanya sama adik. Kalau misalnya adik menemukan dompet di jalan, apa yang adik lakukan? Kembalikan ke Ya. Kemana? punya. Oh, Punya. dikembalikan kepada yang punya. Iya. Nah terus, kalau misalnya yang punya itu ternyata jahat, Kembalikan ke toko. ke toko. Mestinya bukan ke toko, Dek. Adik kan bisa melihat dalam dompet itu siapa nama pemiliknya, alamat rumahnya. Nah, kalau ke toko, adik juga bisa minta tolong kepada yang punya toko membacakan ini dompetnya punya siapa, alamatnya di mana, dan dikembalikan ke orang yang punya. Baik, kita sekarang akan mendengarkan pendapat dari Pak Putu. Mungkin Pak Putu? Ya, gimana Pak Putu? Kalau Bapak tadi melihat fragmen tentang anak yang menemukan dompet di jalan, dan apa yang harus dilakukan, kalau menurut Pak Putu bagaimana? Sungguh alami ya, anak-anak tuh terjadi perdebatan ya. Pendapatnya masing-masing berbeda-beda. Itu memang tentunya sangat alami dan mempunyai alasan masing-masing dari pikiran dan keinginannya masing-masing. Namun kalau dilihat secara kesalehan iman, barangkali keputusan yang diambil itu sudah tepat bahwa mengembalikan ke orang yang punyanya. Dan sayangnya tadi juga ada penyesalan juga dari anak-anak, di mana setelah mereka tidak mendapat penghargaan dari yang punyanya, ternyata mereka merasa menyesal. Ya. Semestinya sih memang kalau sudah mengembalikan ya dilakukan dengan secara tulus, ikhlas. Baik, Mo. Tadi kita sudah mendengarkan komentar Pak Putu. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan Bu Novi ya. Ya, dari ibu-ibu sekarang, bagaimana pendapatnya? Ya, sebagai ibu. Di dompetnya itu kan kita lihat ada alamatnya Mo. Tapi anak-anak ini sebaiknya sih kalau menurut saya ke orang tua ya Mo ya. Mungkin nanti orang tua yang
bisa memutuskan mengantar anak-anak ini untuk ke pemilik dompet agar supaya kalau kita lihat orang yang dikembalikan ternyata orang jahat dan anak-anak ini kan sangat melukai hati anak-anak ini. Maksud mereka sudah baik, ternyata mereka malah mendapat tuduhan atau fitnah. Itu akan sangat melukai hati mereka dan takut ya kalau anak-anak ini teringat terus sampai kepada masa dewasanya. Jadi menurut Ibu pertama-tama karena anak-anak masih punya orang tua, jadi dompetnya disampaikan ke orang tua terlebih dahulu. Orang tua dulu. Baik Mo, kita sudah dengarkan Bu Novi sebagai seorang ibu tentang fragmen tadi. Sekarang kita terakhir nih Mo ya, dengan bukan OMK juga sih Mo, seni Bapak. Silakan Pak Koko. Tentunya untuk masalah penemuan dompet tadi, sesama anak dan teman-temannya itu tentu ada konflik ya. Tapi itu sudah bagus kalau dompet itu dikembalikan kepada pemiliknya, entah siapapun pemiliknya dan atau bagaimanapun sifat pemiliknya. Di situ udah kelihatan kalau anak itu mendapat didikan yang baik dari orang tuanya untuk
mengembalikan barang apapun yang bukan menjadi miliknya, walaupun pemiliknya adalah orang yang dalam tanda kutip jahat atau orang yang kurang diterima baik di masyarakatnya, tapi disitulah letak keberhasilan dari didikan orang tuanya. Baik Romo, kita sudah mendengarkan tadi pendapat dari adik kita Tama, Pak Putu, Bu Novi dan Pak Koko. Sekarang dari Romo sendiri mungkin? Memang menentukan pilihan itu tidak mudah. Apalagi kalau itu berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Sebagaimana tadi kita lihat dalam fragmen itu. Pilihan apa yang baik dan tidak baik itu bukan dalam pengertian selera, berbeda. Saya bisa setuju dengan Anda, kalau Mbak Evi suka durian saya tidak, itu tidak masalah. Tetapi tentang apa yang baik dan tidak baik, itu sangat dasar berkaitan dengan kemanusiaan kita. Maka masing-masing bisa berdebat seru nih, nggak ada habis-habisnya. Sebagai orang beriman, dalam memilih, kita mesti mengikuti yang namanya suara hati. Kualitas kita ditentukan oleh ketaatan kita untuk mengikuti suara hati. Karena suara hati bisa salah, maka perlu dididik terus adik-adik itu sejak kecil. Melakukan apa yang benar, yang baik, dilatih. Kalau dari kecil tidak pernah dilatih membuat apa yang baik, ya nanti suara hatinya bisa salah, bisa tidak baik. Suara hati itu adalah juga tuntunan dari Tuhan sendiri, supaya kita mengikutinya. Tentunya pilihan-pilihan itu bisa terjadi kalau kita dilatih untuk senantiasa punya suara hati yang murni dan benar. Panggilan Tuhan, ku
Baik pemirsa, kita sudah saksikan mimbar Katolik pada pagi hari ini dengan tema pilihan. Romo Dimas juga sudah menjelaskan bagaimana pilihan itu kita pilih. Kita harus mendengarkan suara hati nurani kita. Walaupun kadang salah apapun pilihan itu yang terbaik buat kita. Terima kasih Romo yang sudah membimbing kita pada pagi hari ini. Adik kita Tama, Pak Putu, Pak Koko, dan Bu Novi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pemirsa di lain kesempatan. Selamat pagi.